Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Ya, semoga kita berjumpa kembali dalam suasana yang sehat selalu dan siap untuk belajar kembali bersama Cakadura Tutorial. Oke, bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan Cakadura Tutorial di sini adalah sebuah channel di mana kita akan memperkenalkan contoh-contoh aplikasi berupa VBA Makro dan juga menggunakan Microsoft Access. Ya, jadi agar teman-teman tidak ketinggalan beritanya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Ya, sekarang di like dan subscribe dulu. Kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng ya teman-teman ya, sehingga teman-teman nanti apapun yang akan kami upload, tutorial terbaru dari kami akan membuat teman-teman selalu ya terdepan mendapatkan informasinya ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman ya. Semoga channel kami ini bisa membantu teman-teman di dalam belajar pemrograman Microsoft Access, dan teman-teman bisa lebih bersemangat lagi dalam mendalami apa itu programming Microsoft Access yang sebenarnya itu bisa dipelajari oleh setiap orang ya yang mempunyai sedikit minat dan kemauan untuk belajar. Ya, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang cukup simple ya, konsep dasar juga dalam pemrograman, yaitu adalah bagaimana kita membuat sebuah attendance list ya. Jadi attendance list atau misalkan daftar hadir seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Jadi biasanya daftar hadir ini ya digunakan di mana saja ya, baik mulai dari tingkat formal sama informal ya. Kita perlu membuat ini dan bisa enaknya di sini kita bisa langsung menyimpan ya data daripada informasi siapa saja yang hadir di dalam daftar hadir tersebut ya. Jadi misalkan seperti ini contohnya teman-teman. Jadi kita bisa memilih di sini teman-teman ya, pengenalan hardware komputer seperti ini misalkan ya, judul trainingnya ini ya, pengenalan hardware komputer. Kemudian di sini kita bisa pilih di sini teman-teman ya, sini pengenalan hardware komputer sudah sini ya. Dan sini adalah siapa-siapa saja yang hadir. Sini ada training ID, trainer ini misalkan training departemen, signature-nya dan sign date-nya tanggal berapa dia sign. Itu misalnya ya. Misalkan dia seperti itu. Ini juga udah ada di sini teman-teman. Data-data yang biasanya kita pakai adalah judul trainingnya, tipenya adalah briefing misalkan ada di sini ya. Atau training kita bisa ganti kategorinya, misalnya awareness, ada improvement dan juga project ya. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih. Oke teman-teman, kemudian di sini ada pilihannya tadi ya, ada training, ada meeting, ada briefing, kemudian kategorinya ada awareness, ada improvement dan project. Ini semuanya bisa teman-teman pilih ya. Kemudian judulnya tadi sudah, kemudian tanggalnya, formatnya biasanya kita bikin DD MMMYY misalkan 28 Mei 2021. Ini startnya adalah jam sama menit ya, jam berapa lewat berapa misalkan ya. Ini misalkan ya, seperti ini misalkan ya, durasinya adalah 90 menit seperti itu misalkan ya. Jadi 60 tambah 30. Oke, kemudian di sini misalkan dokumen nomornya misalkan ini ya. Kita misalkan biasanya kalau mentrainingkan itu ada modul yang kita atau semacam pedoman yang akan kita ini ya, yang kita pakai ya, sehingga di sini kita perlu mencantumkan dokumen nomornya. Kemudian di sini trainer ini misalkan Cakadola ya. Ya, misalkan di sini adalah nama trainer, kemudian di sini ada signature-nya, nanti kita bisa tambahkan ini remarknya bila perlu dituliskan. Kemudian ada trainer ID di sini. Ya, biasanya di dalam sebuah pendidikan ya, lembaga pendidikan itu ada ID daripada trainernya, kemudian departemennya misalkan departemen komputer atau departemen training ya, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya tuh nanti di sini pesertanya siapa aja ya, di bawahnya di sini ya ada ID, kemudian ada trainer ID tadi. Ini training ID ya, training adalah pesertanya, kemudian ini namanya, kemudian departemennya misalkan departemen produksi misalkan, kemudian sign-nya, kemudian adalah sign date ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ya, misalkan ada ini ya, ada semacam proposal dari sebuah perusahaan manufacturing misalkan ya, atau pabrik ya, yang mengirimkan member-membernya untuk ditrainingkan tentang pengenalan komputer ya. Jadi ada departemennya apa di situ ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, jadi mereka tangan di sini sebagai bentuk attendance-nya. Jadi ya beginilah kurang lebih bentuknya. Jadi dia akan sign di sini, jadi kita print seperti itu, dan di sini tanggal sign seperti ini.
Nah, di sini keunggulannya tadi ya, kita udah bilang tadi bahwa di sini kita bisa memilih ya. Dan setelah memilih, di sini memilih ID-nya, dia akan muncul seperti ini. Dan sini kita klik OK, tampilkan di sini. Ya. Ini introduction dulu ya, istilahnya biar teman-teman ngerti konsepnya. Kita ulangi sekali lagi, misalkan di sini ya. Ini ada pilihannya di sini ya, ada teknik dasar programming, pengenalan komputer, seperti ini. Kan di sini muncul di sini. Ya, kita dipilih nomor 3, perancangan database Microsoft Access, misalkan klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi langsung dimunculkan. Jadi tanpa menutup layar ini, istilahnya menutup form ini, dia sudah bisa dilihat kembali ya. Ya, saya rasa ini cukup menarik bagi teman-teman yang pemula ya. Jadi sekali lagi jangan lupa yang belum like dan subscribe dan juga share, silakan ini. Yang file yang pertama kemarin sudah saya sharing adalah tutorial bagaimana caranya membuat programming Microsoft Access ya. Jadi saya sudah share filenya, mudah-mudahan bisa di-download. Ya, kalau misalkan perlu berkomunikasi langsung saja ke WA saya di 0812-7740-3909. Ya, teman-teman bisa chat langsung di ini. Beberapa mungkin sudah bisa saya bantu langsung penyelesaiannya, ada beberapa yang masih pending karena faktor sekarang ini saya sedang bekerja kembali di office, jadi seperti biasa kesibukannya hanya bisa di waktu luang atau di malam hari atau mungkin malah di hari libur seperti ini. Ya, saya baru bisa menyuguhkan lagi tutorial-tutorial terbaru. Oke, teman-teman, sebelum itu kita akan lanjut lagi. Nah, bagaimana cara membuatnya di sini? Tentu saja teman-teman sudah tahu ya. Sini kita di sini namanya menggunakan option button seperti ini ya. Jadi ada pilihannya option button, yes, no. Lalu di sini semuanya text box ya, text box. Ini formatnya cuma ini tadi. Formatnya adalah HNS, kemudian ini juga formatnya. Kemudian ini adalah yang atas ini adalah yang ini headernya. Ini header tidak perlu apa ya, tidak perlu tabel, dia header. Kemudian di ini adalah main formnya, sampai dari sini ya, dari sini sampai ke sini itu adalah main formnya, main atau yang utamanya adalah ini adalah subnya, sub ya, kurang lebih seperti teman-teman ya. Jadi kita bagi dua. Jadi kalau dalam report seperti ini, report panjang, di sini ada mainnya di atas, ini baru di sini subnya. Jadi ini antara ini dengan ini kita linkkan dengan namanya relationship tabel ya. Di sini jika ada relationship tabelnya ya, biasanya gini kan, seperti ini teman-teman udah tahu bentuknya. Relationship ini dihubungkan ke sini kan, nanti. Nah, ini ada tabel, ada simbolnya gitu kan. Nah, teman-teman harus udah tahu itu konsep dasarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di sini. Nah, contoh daripada relationship seperti ini teman-teman ya, hasil daripada relationship. Jadi kita bisa melihat ya datanya siapa saja yang ini, yang apa tadi masuk di dalam ini ya. Kita bisa programming, misalkan ada 3 orang, 1, 2, 3 ini Asmuni misalkan, ini contoh saja ya. Departemennya misalkan seperti itu. Nah, ini ada fotonya sebenarnya di sini ya, itu tidak perlu ditampilkan ya teman-teman, contoh saja, atau attachment modulnya ya. Oke, jadi itu bentuk daripada ini ya, konsep relationship di sini yang menunjukkan sudah ada relationship teman-teman ya. Nanti cara membuatnya bagaimana kita akan pelajari seperti ini ya. Nah, ini kalau sebagian kalau kita klik di pojok sini seperti ini. Nah, kemudian kalau mau lihat semuanya klik di pojok gini, nah, menutup. Kalau masih ada satu ya langsung gini aja, klik di sini ya, yang kecil-kecilnya. Nah, ini namanya adalah hasil daripada relationship ya tabelnya teman-teman. Pada banyak ya nanya ya. Pokoknya kalau kita punya misalkan konsep seperti itu ya, ada trainer, ada peserta, pasti itu akan ada dua ya. Jadi ada main formnya, ini tadi yang atas ini, yang ini aja. Ini akan menjadi main formnya. Nah, ini main formnya, isi daripada main form yang di atas tadi. Kemudian yang ini akan menjadi subformnya, yang ini 1, 2, 3 nih. Isinya akan menjadi subform seperti ini tadi ya. Ini main formnya, ini main formnya sampai di sini tadi. Kemudian ini adalah subnya ada di sini 1, 2, 3 ya, paham teman-teman ya. Ini main form, ini akan menjadi main form ya, yang di atasnya artinya tadi ya. Di atas report tadi bagian di atas. Kemudian ini adalah datanya pesertanya menjadi subform ya. Sampai di sini cukup jelas teman-teman ya. Oke. Nah, sampai di sini cukup jelas. Sekarang kita lihat lagi di sini kita tadi udah punya attendance form. Di sini otomatis di sini ada tabel. Kita bikin dulu attendance form seperti ini teman-teman ya.
ya, tenant form seperti ini ya. Tenant form seperti ini desainnya tadi ya, begini tadi awalnya. Kemudian kita masuk ke dalam desain view atau klik kanan di sini desain view. Oke, nah seperti ini isinya ya, seperti ini. Nah, kita klik seperti biasa teman-teman. Di sini aja langsung ketik misalkan contohnya ID ya, kita pilih. Di sini ada pilihannya ya, tinggal pilih saja. Di sini apa tadi, auto number misalkan, atau auto number ya. Nah, teman-teman lanjutkan ya, saya tidak ngajarin lagi, ini sudah sangat sederhana sekali ya. Dan teman-teman lanjutkan ya, sini. Oke, ini tidak perlu saya ini. Saya delete kan, tidak perlu. Yes, ini caranya. Jadi teman-teman bisa ketik di sini. Nah, kalau misalkan mau menambahkan datanya teman-teman di sini datanya kita bikin sendiri misalkan seperti ini. Nah, misalkan teman-teman bikin seperti ini dulu datanya di Excel ya, bagusnya seperti ini ya. Jadi ada attendernya sini siapa. Jadi dibikin seperti ini ya, seperti ini datanya. Jadi ini adalah main formnya ya, main formnya tadi di sini yang induknya, kemudian attendee-nya di bawah sini. Nah, data. Jadi penghubungnya adalah sini dia. Penghubung uniknya adalah trainee ID misalkan ya. Ya, sini ID yang penghubung uniknya, bukan trainee ID ya. Sini ID. Jadi kita lihat seperti itu. Oke. Kembali ke Microsoft Access-nya. Kita lihat di sini pesertanya adalah ini ya. Jadi ya. Jadi akan seperti ini sebenarnya konsep dasarnya. Ini saya timpa saja ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman harus punya data dulu, data seperti ini ya, data trainingnya, kemudian ada attendee-nya seperti ini ya. Sudah ada sampelnya teman-teman. Jadi di sini siapa aja yang hadir di training. Jadi ID pertama sini nomor 1 misalkan ya, ya nomor 1 misalkan seperti itu. Kita bikin warna putih saja di sini. ID nomor 1, siapa saja yang sudah hadir. Di sini kita lihat ya, ini adalah orang-orang ini ya, ada 3 orang pesertanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini akan data ini akan menjadi sub ya, atau sub form ya. Nanti di sini akan menjadi sub formnya bagi main form yang ini. Nah, ini adalah main formnya di atas ya. Oke, cukup jelas sampai di sini ya. Nanti kalau sudah ada seperti ini, kita akan bisa membuat jenis datanya apa. Ini berarti kan dia, ini kan ID, berarti dia jenis datanya adalah number ya. Jenis data number, ini adalah text atau text, ini adalah date dan seterusnya. Ini true false adalah dia nanti option apa istilahnya itu, yes no ya, dan seterusnya. Ini adalah mungkin yang text dan sebagainya. Ini adalah number lagi seperti itu. Jadi kita tahu tipe datanya itu apa. Jadi dengan membuat contoh tabel yang sudah ada datanya, kita bisa membuat di sini mengira-ngira atau memastikan ya jenis data yang akan kita gunakan. Misalkan tadi training ini kan tanggal training, nah sini ya udah sama kan. Jadi di sini adalah tipenya adalah date and time. Ini adalah text, ini yang training, meeting itu kalau dia pilihan adalah yes no di sini ya. Di pilihannya adalah yes no, meeting karena dia adalah centang-centang ya. Tick box ya sebenarnya. Kemudian start adalah date time, cuman di sini kita bikin adalah date time-nya adalah format adalah HHNS tadi ya. Ini seperti itu juga. Durationnya short tag karena kita ketik ya. Trainer ID, number ya, dan seterusnya. Sampai di sini cukup jelas teman-teman ya. Saya tidak ini lagi. Kemudian di sini kita buat satu primary key ya. Primary key caranya buat begini teman-teman. Awalnya tidak ada primary key seperti ini. Nah, ini kita buat, jadi kita klik di sini karena sudah terhubung dia tidak bisa di ini lagi ya. Jadi pertama kali teman-teman buat langsung klik di sini begitu ini membuat langsung klik primary key yang sebelah sini. Jadi ini primary key, teman-teman langsung klik di sini untuk membuat dia menjadi primary key. Primary key itulah penanda unik teman-teman ya. Jadi baris data itu akan menjadi spesifik setelah ditandai dengan sebuah penanda unik. Jadi misalkan contohnya adalah ditandai dengan nomor. Jadi tidak boleh ada nomor yang sama. Jadi dia akan nomornya akan misalkan 1 sampai 100 itu tidak akan mungkin ada nomor yang sama.
misalkan 1 kemudian bawahnya 2 kemudian bawahnya 2 lagi, tidak mungkin. Jadi pasti 1 2 3 dan seterusnya, 1 2 3 5 7 dan sebagainya. Tapi tidak boleh ada nomor yang unik ya, tapi nomornya bisa lompat-lompat, tidak masalah ya. Itu artinya primary key. Ini adalah primary adalah karena dia akan menjadi dia misalnya tabel primer yang jadi tabel yang di atas tadi, yang di ingat ya sini tadi ya, di reportnya adalah ini tadi ada yang bagian atas, ini adalah primernya, ini adalah sub. Jadi ini data ini akan masuk ke sini yang primernya, kemudian subnya adalah di tabel peserta ini ya, masuk ke sini teman-teman ya. Cukup jelas ya. Oke, saya agak lambatin sedikit, mana tahu ada yang benar-benar mau belajar dari awal. Oke, kemudian sekarang kita buat tabel peserta. Tabel peserta seperti ini ya. Nah, ini kalau di sini tidak perlu penanda unik ya, tidak perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai primary key karena di hubungannya adalah one to many relationship ya. Jadi teman-teman bikin seperti ini, oke, 11 ya. Oke, cukup jelas. Nah, caranya seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung kopas dari sini sebenarnya ya. Kalau sudah itu data tinggal kopas saja seperti ini, copy kemudian timpakan di sini ya, timpakan di sini datanya. Kemudian kita bikin new, timpakan di sini seperti ini, kemudian edit paste ya, contohnya edit paste. Oke, sudah selesai. Nah, habis itu kan kita sekarang mau menghubungkan ini. Kalau dia tidak terhubung, dia tidak akan muncul seperti ini teman-teman nanti ya. Kalau dia tidak dihubung, kalau normalnya kan begini, dia tidak ada kotaknya di sini. Ini adalah tabel yang standar. Tapi setelah kita hubungkan dengan relationship di sini ya, habis tool kita pakai relationship ini. Setelah kita hubungkan dengan relationship ini ya, di sini ya, otomatis dia akan menjadi kotak seperti ini, ada simbol plus yang begini. Ini adalah simbol daripada relationship ya, relationship ini. Nah ini, oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sangat sederhana sekali teman-teman. Close ya. Nah, di sini klik aja relationship ini, klik. Nah, udah seperti ini. Ini awalnya tidak ada juga teman-teman ya. Jadi formnya adalah seperti ini. Kita buka di sini formnya, kita klik atau drag di sini. Nah, kita pilih formnya, drag ke sini, muncullah form ini. Kemudian klik lagi atau double klik seperti ini. Nah, oke. Saya contohkan aja ini akan menjadi satu karena dia sudah ini ya. Jadi di sini pilihannya adalah add tables ya, klik di sini. Oke, saya bikinkan lagi dari awal. Drag satu, drag ke sini. Ya, atau add di sini. Add, kemudian satu lagi dari tabel peserta, add. Ini contoh aja. Kenapa dia jadi satu tambah satu lagi? Karena di sini sudah ada ya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tidak diperlukan, ini cuma contoh saja. Kemudian membuat relationship, sekarang klik di sini, teman-teman tahan di sini. Sini ya, klik sini. Nah, jadi di dragnya adalah ID ke ID. Syaratnya jangan lupa kalau di sini dia berupa number, baik itu dia auto number ataupun number biasa, di sini juga harus number ya. Jangan sekali-kali dibuat number ke teks, walaupun sebenarnya dia teks itu bisa berupa angka. Nanti akan membuat Anda menjadi rumit nanti untuk mendeteksi kesalahannya. Jadi tetap aja tipikalnya adalah number ke number ya teman-teman ya. Jadi kemudian drag seperti ini. Nah, di sini akan muncul pilihannya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa membuat ini ya, relationship-nya. Sekarang join type-nya pilih yang nomor 3. Jadi include all record from tabel peserta 1. Jadi tampilkanlah semua record di tabel peserta 1 ya, dan hanya ya record terkait di tabel attendance-nya. Jadi intinya adalah tampilkan semua peserta di subform ya, dimana ID-nya sama dengan ID yang ada di main form, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya bahasanya. Nah, oke, nah di sini kalau dia datanya sudah lengkap, isinya dia akan bisa seperti ini. Artinya kenapa di sini enforce referential integrity? Kalau misalkan di sini misalkan tadi training pengenalan komputer kita hapus, maka seluruh data yang ada di sini pun akan terhapus ya. Kalau teman-teman mau membuat seperti itu, silahkan klik seperti ini. Kalau tidak ya teman-teman tidak perlu ini kalau usah di ini, maka simbolnya akan berbeda. Tapi yang ini artinya adalah kalau nanti di sini misalkan ada salah satu judul training yang akan saya hapus, maka data pesertanya pun sini akan hilang ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau keep ya
seperti ini aja. Di sini dihapus, tapi tetap data peserta yang ikut kursus yang dihapus tadi dia tidak hilang. Ya, itu contohnya. Tapi saya lebih suka gini ya. Kalau memang artinya di sini sudah saya hapus, berarti di sini nggak perlu lagi, karena datanya sudah tidak ada hubungannya ke sini. Oke, kemudian klik create. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, contoh saja cukup jelas ya. Ini adalah basic pertama ya teman-teman, biar tahu ya. Sering sekali teman-teman menanyakan ini ya, bagaimana cara buat relationship ya. Sudah saya ajarkan, saya hapus sekarang. Oke, sekarang kita tutup, close, kemudian yes ya. Maka kembali lagi kalau kita cek akan seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Nah, habis itu kita sekarang langsung membuat report ya teman-teman ya. Membuat report. Nah, tadi kita akan lihat di sini reportnya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ada yang cukup rapi di sini ya. Kita rapikan dulu. Membuat reportnya di sini kita buat sendiri seperti ini sebenarnya. Subform ya. Tabel peserta sub report, misalkan saya bikin seperti ini cari. Sekarang kita mau buat seperti ini, caranya bagaimana ya, harus saya ajari dari awal lagi ya. Jadi klik di sini tabel peserta, kemudian create, kemudian di sini ya report wizard. Nah, atau boleh yang ini kalau sudah mahir ya, dan klik semuanya di sini satu-satu atau langsung tampilkan semua seperti ini. Oke, nah, seperti ini. Atau mungkin saya ulangi aja, klik satu-satu seperti ini. Mungkin foto nggak perlu ya, ini foto nggak perlu, misalkan seperti ini. Next, nggak usah juga. Oke, next seperti ini. Next, landscape ya. Next, oke, portrait aja. Next, akan seperti ini ya. Oke, udah jadi teman-teman ya, gampang ya. Teman-teman tinggal rapikan di sini pakai layout view, klik kanan, sini klik kanan, layout view. Ya, tinggal dirapikan saja, klik di atasnya, udah tekan tombol shift, atau di bawahnya kemudian geser. Oke, tinggal dirapi-rapikan lagi, home, center, dan sebagainya. Ini di center juga, center. Nah, oke. Kalau dia kepanjangan, klik sini, center, sini center, sini juga center. Nah, kalau lebih seperti itu teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, save, preview. Nah, klik kanan lagi, print preview seperti ini. Udah jadi teman-teman, ini untuk jadi subnya tadi. Sub peserta ini jadi sudah jadi seperti ini. Jadi kita membuat bagaimana cara membuat peserta itu menjadi sub, menjadi sub report sebenarnya di sini. Ini sama dengan ini. Kan kita buat contoh baru aja. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita membuat form induknya juga sama sebenarnya. Form induknya juga sama dengan cara yang sama. Kita buat itu ya, form induknya seperti ini ya. Induknya tadi desain dengan cara sama, cuman kita perlu atur-atur lagi teman-teman ya. Misalkan oke, saya buatkan lagi lah biar teman-teman gak bingung. Karena kita mau buat peminduknya, create report wizard, kemudian sini ding ternyata semuanya ikutnya banyak ya. Nah, ini capeknya tuh di sini ya teman-teman. Nah, oke. Bentuknya bisa seperti ini teman-teman ya. Ya, bisa ini justified. Misalkan kita bikin yang seperti ini saja, kolumnar seperti ini biar gampang diatur ya. Nanti ini adalah bentuk kertasnya, mau landscape atau portrait seperti ini. Next, kemudian biar aja, anggaplah saya bikin ini main form aja, main form. Seperti itu main form, contoh saja biar teman-teman gampang. Oke, nah kemudian seperti itu teman-teman, yang boradul ya, boradul. Nah di sini, jadi kalau kita lihat dengan di sini report atau main formnya, di sini kita lihat desain di sini. Jadi page headernya kita taruh di atas seperti ini. Nah, kita atur lagi seperti ini. Jadi di sini adalah tadi ya. Jadi untuk menginsert gambar teman-teman di sini, kalau yang belum tahu, sini bisa insert ya. Klik insert, saya agak masukin ya, karena sini ada beberapa foto yang tidak bisa ditampilkan. Jadi teman-teman pakai insert ini untuk menampilkan sini gambarnya. Jadi simple saja teman-teman, insert ini nanti akan ada masukkan ke sini fotonya. Kemudian anggaplah sudah ini ya, bikin text box juga ya, seperti ini teman-teman, text box ya. Ini text box ya, pakai ini text box. Ada sudah tinggal atur besar kecilnya di sini. Fontnya
port 12. Kalau ngasih latar belakang seperti ini, ada seterusnya di headernya kalau mau diganti warnanya seperti ini. Nah, contoh saja ya teman-teman ya. Oke, anggaplah sudah jadi seperti ini. Dan seterusnya nanti dia diatur, ini tinggal diatur aja teman-teman. Ini dia diatur posisinya, misalkan di ID-nya di sebelah mana, teman-teman bisa klik, dia share ke sini, ya geser ke sini, misalkan disusun, ditata, dikecilin, ya seperti ini. Nah, seperti ini cara ngaturnya. Kemudian di sini bisa klik seperti ini, ya. Dan di sini juga disusun seperti ini. Di sebelah, di atas ini bisa di seperti ini diatur. Oke, susun seperti ini, ya, ditata seperti ini teman-teman. Nah, satu-satu dan seterusnya, ya. Dan seterusnya sudah jadi, sudah dirapikan seperti ini misalkan yang di atasnya. Masukkan di pick header ya. Sudah ada pick header teman-teman ya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa klik kanan di sini, tambahkan di sini pick header ya. Nah, di sini kita ada report propertiesnya, tambahkan di sini. Ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada pick header sama report headernya. Teman-teman klik di sini, aktifkan kalau belum ada ya. Oke, jangan lupa selalu klik kanan. Habis itu disusunlah seperti ini. Jadilah dia main form. Misalkan saya kopikan aja langsung biar cepat ya. Ini contohnya sudah saya atur. Ya, biar tidak lama. Oke, sudah diatur seperti ini teman-teman. Oke, di sini habis itu. Nah, dia akan jadi begini teman-teman awalnya. Karena apa? Kita subnya belum kita masukin ya. Sekarang kita tinggal mendrag. Sekarang ini adalah tabel peserta tadi ya. Oke, udah sini kan kita buka tabel peserta. Peserta. Jadi teman-teman sudah punya tabel form. Ini karena belum di ini kan begini dia nyambung deh karena belum ada sub formnya. Masuk ke desain, klik kanan. Jadi klik kanan tadi ya, ulangi. Klik kanan, masuk ke desain view. Nah, kemudian teman-teman langsung ini aja tarik di sini ya. Klik tahan, drop ke sini. Nah, contohnya kita lihat dulu. Ya, oke. Nah, teman-teman dia udah masuk ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sebenarnya sudah nyambung teman-teman. Tapi apa bedanya dengan yang ini ya? Nah, kalau di sini dia memberikan pilihan ya. Tidak semua ditampilkan teman-teman ya. Jadi hanya menampilkan, kalau ditampilkan dia ini ya, menampilkan sesuai dengan jumlah barisnya teman-teman. Bisa diatur dia. Nah, kalau tadi kan dia nyambung continuous form ya. Ya, jadi nyambung ke bawah, tuh kan? Itu perbedaannya teman-teman. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat seperti itu? Oke, itu close, kita close. Ini desain, preview lagi. Nah, kalau kita preview dia akan seperti ini teman-teman ya. Kalau di preview tadi kan dia modelnya adalah desain layout view ya. Layout view dia akan nyambung terus seperti ini. Kalau kita print preview dia akan seperti ini sudah teman-teman. Nah, juga sama ya. Nah, ini kalau dia ada begini teman lebih berarti dia ada yang kelebaran di sini. Lebih daripada ini ya. Jadi ini kita kecilin. Nah, kita pepetin di sini. Oke, preview lagi. Nah, klik sini print preview. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi kan teman-teman? Cukup beres ya, cukup cepat dan sudah beres. Oke. Nah, tinggal diatur lagi misalkan nih penataannya teman-teman bisa ini dirapiin lagi kan di sini gesernya. Geser sedikit atau apa ya. Atau di sini teman-teman guys, mentok ke sini, ini teman-teman mentok di sini. Nah, oke. Nah, sudah rapi teman-teman, print preview sudah jadi ya, simpel kan? Nah, oke, di sini teman-teman kalau mau ngasih ini juga ini saya rasa nggak perlu ya, nggak perlu di ini. Nah, sembunyikan, tarik ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Save. Oke. Nah, sudah. Klik kanan print preview. Nah, masih ada kelebihan ya. Ya, kalau ada kelebihan di sini datanya kita. Oke, tadi mungkin. Ya. Itu
itu aja dipaskan dengan ini ya. Nah, harusnya sudah oke. Masih ada sedikit ya, tinggal dirapikan saja teman-teman ya. Geser-geser lagi biar tidak lama. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana saya maunya seperti yang tadi ini tadi. Seperti yang di ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus membuat semacam ini dulu teman-teman ya. Alat bantu berupa form dimana kita akan memilih ini seperti ini ya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan pilih seperti ini. Nah, untuk ini ya tanggal dan ini ya teman-teman, dia sudah otomatis sebenarnya ada di situ ya. Jadi tinggal format di sini, kita nggak ajarkan buatnya itu. Oke. Nah, sekarang kita membuat form yang seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kalau kita mau dari awal ya seperti ini, misalkan contohnya ada loginnya seperti ini ya. Ini login, masuk ke sini dan report seperti ini. Nah, kita pilih. Oke, seperti itu ya. Kita pilih sini. Oke. Nah, habis itu gimana teman-teman? Nah, saya harus membuat ini. Jadi formnya saya tidak ajarkan teman-teman ya. Jadi saya ini aja membuat misalkan ini form pilihan ya. Jadi saya cuma membuat coding-codingnya aja. Jadi ini membuat text box sudah. Jadi di sini kita perlu membuat seperti ini ya. Nah, jadi kita membuat attendance form tadi. Source-nya kita buat dua. Jadi sini adalah ID dan judul ini ya, atau begini ya, dibuat sebentar agak ngaruh ya. Langsung ID-nya dia sudah dibuat tadi adalah apa namanya, dibuatnya sudah apa namanya itu primary key ya, seperti ini. Oke, sumbernya. Oke, kemudian habis itu tadi sudah ini ya, combo box ya, sudah ini. Kemudian di sini kita bikin sebuah ini lagi text box, dimana ini aslinya adalah sama dengan formulanya adalah combo pilihan titik combo kolom 1 ya. Jadi artinya dia ini kan tadi terdiri dari dua kolom ya teman-teman ya. Format kolom countnya 2, kolom widthnya ini kita bikin kolom headnya no atau yes, nggak masalah di sini yes. Ingat kolomnya 2, jadi dia akan membaca ini akan menjadi kolom 0. Kolom width yang pertama itu akan jadi kolom 0 dan kolom yang kedua akan menjadi dibacanya adalah 1 di sini. Ingat teman-teman ya, ini. Jadi kalau membaca ini kolom 1 ini adalah ini kolom yang kedua di sini. Di sini. Ini adalah yang pertama adalah kolom 0. Kolom 0 sini, kolom 1. Jadi akan membaca adalah kolom yang kedua di sini. Jadi begitu kita tadi kan ini nomornya di sini, kemudian kolom kedua. Paham ya? Ini kolom kedua maksudnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Oke. Tapi itu bikin oke. Sini oke. Kan sekarang kita bikin nomor 3. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat itu dia langsung ini ya? Kita masuk ke dalam page tombol oke-nya ini, membuat tombol oke-nya teman-teman. Sini codingnya adalah seperti ini. Event prosedur. Ya, seperti ini saja ya. Jadi codingnya simpel sekali teman-teman ya. Jadi ini kalau kurang jelas nanti saya perbesar lagi di sini ya. Nah, ini codingnya seperti ini teman-teman, cukup jelas ya. Jadi do command close active report. Jadi kita close dulu tadi report yang sedang aktif, udah kita buka lagi ya. Jadi karena sudah dibuka lagi, dimana reportnya tadi source-nya sudah kita hubungkan ke query. Nah, codingnya seperti itu ya, nggak usah di atasnya ini delete. Okay. Kemudian kita lihat kalau kita lihat reportnya sini, source-nya adalah design view. Klik kanan sini, source-nya kita lihat data seperti ini teman-teman. Nah, di sini source-nya ada coding seperti ini teman-teman. Di ID-nya itu kita pilih seperti ini. Di ID-nya codingnya adalah seperti ini. Nah, jadi like forms, pilih form, pilih report tadi yang tadi ini ya, form pilih report yang sebelah sini, yang tengah yang tadi
ya. Kemudian combo pilihan adalah yang kotak tadi. Oke, saya ulangi lagi ya, sini sudah cukup jelas. Oke, ini ya, ini adalah form pilih report tadi, form yang kita pakai ini ya, form pilih report tadi yang kita buka tadi, ini form pilih report. Ini adalah namanya ini combo pilihan ya, combo pilihannya ini. Oke, kita lihat sini. Oke, nanti akan buka. Jadi hanya menampilkan ID ini nanti ya, ID-nya adalah ID ini, ID nomor 2 ini yang tampilkan pengenalan komputer. Di sini saya tidak tampilkan, tapi kalau teman-teman akan mau menampilkan ID-nya ya, oke, kita buatkan ID-nya biar sama dengan di sini. Oke, tinggal sini aja ya, tambahkan ID-nya di sini teman-teman. Kan ID-nya taruh dari sini teman-teman. Ini ID, drag and drop ya. Oke, ingat di sini existing ID sini kita ambil, yang sebelah sini kita ambil ID-nya biar sama dengan ID sini, biar tunjukkan teman-teman kalau mengetes ya, biar percaya ini ID-nya ini ya, udah sama belum ya. Oke, ini diatur sedikit seperti ini aja, seperti ini ya. Memang agak capeknya kayak gini aja, edit kayak gini, karena database itu tidak hanya programmer tapi juga seni ya teman-teman ya. Oke, ID ini maksudnya training ID ini saya tambahkan dari TRG, training TRG ID, training ID seperti itu ya. Di sini saya kasih warna lain. Oke, kita lihat sini udah trainingnya, ID-nya udah training ID nomor 2 teman-teman. Jadi seperti ini, training ID nomor 2 ini sudah sama dengan ini. Oke, kita coba yang lain lagi, training ID nomor 3. Oke, ini sudah muncul teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup jelas teman-teman ya. Ya 30 menit berlalu sudah, ternyata setengah jam juga sudah kita ini ya. Ya, jadi beginilah konsep daripada kita membuat ini ya. Konsep dasar pemrograman database ya, ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya untuk belajar pertama kali tentang pemrograman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki aplikasi ini ya, silakan menghubungi kami langsung di 081277403909 untuk konsultasi ya. Ini masih premium release ya, karena kita melihat subscribernya belum banyak, jadi artinya belum bisa menutup biaya operasional kita ya di sini ya. Jadi kalau sampai nanti waktunya biaya operasional daripada Capadol Tutorial sudah bisa ditutupi oleh YouTube ya, artinya sudah penghasilannya sudah bisa menutupi operasional, maka kami akan berusaha dengan segera men-share ya aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat teman-teman. Tapi untuk sementara ini karena subscribernya masih belum mencukupi, kemudian penghasilan dari YouTube juga istilahnya belum mencukupi untuk sharing filenya, menutupi biaya operasional. Jadi teman-teman perlu men-share ya, mengajak teman-teman yang lain untuk like dan subscribe, dan juga memberikan komen positif ya, sehingga channel ini bisa berkembang dan teman-teman bisa mulai mendapatkan aplikasi-aplikasi yang akan kami berikan download buat teman-teman ya. Selamat belajar teman-teman. Kalau masih ragu-ragu, masih ada yang perlu ditanyakan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami ya teman-teman ya, di 081277403909. Oke teman-teman, selamat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.